Yesus, apalagi corona hilang. Bukan murahan. Injil sejati, Paulus katakan. Injil berita pengampunan dosa, pemberesan dosa melalui penebusan Tuhan Yesus. Tetapi juga ada berita bahwa akan ada urusan, akan ada pengadilan yang membongkar setiap apapun yang tersembunyi di dalam hati manusia, baik atau jahat. Itu Injil. Tuhan tolong kita supaya kita menyampaikan Injil murni, bukan Injil abal-abal. Nah, saya belum sampai ke sana. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang berperan. Dia hakim yang adil dan hakim tunggal, dan tak ada bisa disogok, dan minta ampun waktu itu sudah terlambat. Jadi berurusan minta ampun sementara hidup di dunia. Amin. Dorong orang-orang sakit yang sudah tidak berdaya, bisikkan ke dia, minta ampun dosa. Kalaupun dia tidak ada dosa lagi, dia sudah minta ampun semua, itu diingatkan. Saya tiap kali layani orang yang sakit, yang koma, saya bisik ke dia itu. Kalau ada dosa, diingatkan oleh Tuhan, minta ampun. Minta ampun. Suruh minta ampun. Supaya waktu di sana tidak usah terlambat untuk minta ampun. Nah, kita lihat ada satu ayat lagi ini, 1 Timotius 5 ayat 24. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Dosa-dosa orang lain, nyolok, maling, apa semua, berantem, mabok, kelihatan. Tetapi dosa-dosa terselubung di hati banyak orang, tidak ketahuan hari ini. Sampai dia mati mungkin tidak ada yang tahu. Sampai dia mati masih orang bilang, puji Tuhan, dia telah kembali kepada Bapa di sorga. Dia mengakhiri pertandingan yang baik. Omong kosong. Mungkin malaikat lihat, bohong betul itu khotbah. Ada yang tidak beres di hati orang ini. Sementara kita di kuburan kita nyanyi, dia telah pulang ke sorga. Tuhan bilang, siapa yang pulang ke sini? Tempatnya salah, meleset, karena ada yang tidak beres di dalam hatinya. Saudara, hari-hari ini kita adakan pemberesan dengan Tuhan di hati kita. Izinkan Tuhan, seperti ayat yang di Mazmur katakan, selidikilah aku ya Allah, beritahukan pelanggaran-pelanggaranku, apakah jalanku serong, dan tuntun aku ke jalan yang benar. Hari ini hari kesempatan untuk kita berurusan. Ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dosa sebagian orang sebelum diadili sudah kelihatan dengan jelas. Itu saya jelaskan tadi. Tetapi dosa orang lain baru diketahui sesudahnya. Dosa yang diketahui waktu pengadilan akhir itu, saya ingin ulangi, sudah terlambat untuk minta ampun. Urus dosa sementara kita hidup di dunia, sementara nafas masih ada di dalam hidup kita, dalam tubuh kita, sementara nafas masih dikandung badan. Apa itu? Yang kedua, Yang kedua soal pengadilan akhir, pengadilan Kristus itu adalah, baca sama-sama, penentuan soal ke sorga atau ke neraka.
Coba nyanyi sama-sama. Jika mati mau kemana, surga atau neraka. Sampai di sana saja nyanyiannya. Nanti diteruskan oleh yang mendengar di YouTube. Pengadilan akhir adalah pengadilan penentuan soal ke surga atau ke neraka. Kita lihat Matius 25 ayat 31 katakan begini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini penentuan. Digambarkan seperti seorang gembala memisahkan domba, dia taruh di sebelah kanan orang benar itu, sebelah kiri diumpamakan orang yang tidak benar itu, diumpamakan seperti kambing-kambing di sebelah kiri. Penentuan soal ke surga atau ke neraka kita lihat di penghakiman akhir itu, penghakiman yang paling adil itu. Kita lihat Matius 25 ayat 34 dikatakan begini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wah, dia berkata kepada yang di sebelah kanan, kepada yang orang-orang benar yang diumpamakan sebagai domba, ditaruh di sebelah kanan, dia berkata begini, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan sorga maksudnya, yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Penentuan berarti orang yang di sebelah kanan tadi yang diumpamakan sebagai domba-domba, orang-orang benar itu langsung dibilang terimalah kerajaan. Berarti mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Amin. Memang kita berjuang bekerja untuk cari uang, cari makan, itu harus. Tetapi kita berjuang lebih besar. Kita berjuang rela untuk lebih berkorban demi mendapatkan kerajaan Allah. Penghakiman yang terakhir 25 ayat 41 Matius, hukuman kekal bersama dengan setan, iblis dan setan, dikatakan ayat 20 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mengerikan. Mungkin waktu itu orang menyesal. Ketika dibongkar semua dosanya, dia menyesal. Tapi sudah tidak ada kesempatan untuk berubah. Dia teriak minta ampun mungkin, tetapi itu sudah tidak ada kesempatan. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kita, ketika kita menyadari kesalahan, Roh Kudus dengan cara macam-macam memperingatkan kita, menegur kita untuk kita minta ampun, membereskan hal-hal yang salah, dosa, sementara kita hidup di dunia ini. Kita jangan keraskan hati. Firman Tuhan katakan, pada hari ini jika engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Ada kesempatan minta ampun selama masih bernafas. Karena kita akan berhadapan dengan pengadilan adil, pengadilan yang paling adil, pengadilan Kristus, di mana semua dibongkar, diungkapkan, dan penentuan masuk ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, atau
kita harus masuk dalam penderitaan kekal, dikumpulkan bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya, yaitu setan-setan. Tidak ada kita yang ingin kumpul dengan iblis dan setan-setan di neraka dalam penderitaan yang selama-lamanya. Itu yang mendorong Paulus, dia katakan memberitakan Injil, tujuannya untuk menyelamatkan orang dari dosa, supaya orang terhindar dari penghukuman kekal di neraka bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu Injil. Memang dalam pemberitaan Injil ada berita mengenai berkat dan pertolongan Tuhan, tapi bukan itu fokus utama berita Injil. Berita Injil adalah untuk menuntun orang keluar dari hidup berdosa, supaya dia memiliki kepastian ketika pengadilan akhir dia ditentukan orang-orang sebagai orang-orang yang masuk dalam kerajaan Bapa di sorga. Kerajaan sorga, hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita mau bertahan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan.